Shalom saudara-saudara, selamat hari Minggu dan selamat datang kembali, selamat beribadah kembali. Saudara-saudara, sudah 2/3 dari tahun 2020 kita lewati. Itu artinya tahun ini masih sisa sepertiga lagi atau sudah sisa sepertiga lagi. Saudara-saudara, adakah kita masih mempercayai Tuhan, kita masih mempercayai Allah sepanjang waktu-waktu yang kita lewati di tahun 2020 ini? Dan adakah Allah menemukan kita masih akan terus percaya kepadanya? Yesus, aku percaya. Kami percaya. Kita sama-sama katakan, with all I am, into your hands, I commit again, Lord. Kita siapkan hati kita untuk bersama-sama masuk dalam ibadah kita. Into your hands, I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe. Jesus, I believe in you. And Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am. I will walk with you, Lord, wherever you go. I walk with you wherever you go, through tears and joy. I'll trust in you, and I believe in all of your ways and your promises forever. Jesus, I believe. Jesus, I believe in you. And Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe. Terus kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini. In you, Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am. Saudara, mari kita kembali menenangkan diri kita, menenangkan hati kita dan mengarahkan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Kita bersaat teduh.
Saudara-saudara, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Saudara-saudara, Allah yang menciptakan bumi dan segala isinya adalah Allah yang layak menerima hormat, pujian dan kuasa kita. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan karena kehendak-Mu semuanya itu dijadikan dan diciptakan. Saudara, mari kita angkat pujian kita bagi Tuhan. Shout to the Lord. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I'll sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. My Jesus, my Savior. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, will never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I'll sing for joy at the work of your hands. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Kita katakan to God be all the glory. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. With His blood He has saved me. By His power He has raised me. To God be the glory for the things He has done. He has done. Benar ya Tuhan, segala kemuliaan, segala puji-pujian kami hanya layak kepadamu saja ya Tuhan. Bukan kepada kami Tuhan dan bukan tentang kami, tetapi biarlah ibadah ini tentang Tuhan dan hanya tentang Tuhan. Kami menyerahkan jalannya ibadah ini ke dalam tangan-Mu dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin.
Saudara-saudara dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara-saudara, hidup setiap kita tentunya seringkali dipenuhi oleh rasa khawatir, rasa takut, rasa minder, cemas, dan sebagainya. Ada masanya kita meragukan orang-orang di sekitar kita, meragukan diri sendiri, atau mungkin meragukan Tuhan. Tapi saudara-saudara, mari kita bangkit dari keraguan itu. Mari saat ini kita nyatakan iman kita dengan teguh di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena hanya dengan Tuhan kita tidak takut lagi. Hanya dengan Tuhan jiwa kita mendapatkan sukacita di dalamnya. Dengan bertepuk tangan kita nyanyikan pujian ini. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya. Kau tuntut langkahku. Yesus kaulah Raja. Yesus kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Dengan penuh keyakinan kita menyatakan, Tuhan, kami tidak akan pernah ragu. Karena Tuhan adalah Allah yang setia. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwa kami Tuhan. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Kau tuntut langkahku. Yesus kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya. Yesus kaulah Raja. Yesus kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Karena Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin, saudara-saudara. Benar dan sungguh benar bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Tapi saudara-saudara, bukankah seringkali kita jatuh justru karena kita tidak mengandalkan kekuatan yang dari Tuhan? Bukankah justru kecemaran, dosa, dan pelanggaran kita itu terjadi karena kita berjalan dengan kekuatan kita sendiri? Seperti pemazmur, mari kita sama-sama berdoa mengakui dosa kita. Mazmur 51 ayat yang ke-11 dan yang ke-12. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah dan perbaharuilah batinku dengan roh-Mu yang teguh. Saudara, mari saat ini kita menaikkan pujian ini sebagai lambang bahwa diri kita datang apa adanya ke hadapan Tuhan. Into your hands I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the
the palm of your hands, and I am yours forever. Kita katakan bersama, Jesus, I believe in you and I belong to you. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe. Jesus, I believe in you. And Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am, With all I am. kita pujikan bersama. I will walk with you, Lord, wherever you go. I walk with you wherever you go, through tears and joy. I'll trust in you, and I will live in all of your ways, your promises forever. Jesus, I believe. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Tuhan, ini setiap kami ya Tuhan, yang datang mengaku apa adanya kami. Inilah setiap kami yang penuh dengan dosa dan penuh dengan kelemahan. Kami datang mengaku segala dosa, kecemaran yang telah kami lakukan. Saudara, mari saat ini kita mengambil waktu sejenak untuk bersama-sama berdoa. Kita mengaku dan memohon pengampunan dari Tuhan. Kita datang dan kita jujur kepadanya. Karena ketika engkau dan saya jujur di hadapan Tuhan, itulah momen ketika kita ditarik kembali olehnya. Itulah momen ketika kita menerima pengampunan. Dan itu adalah anugerah yang terindah yang Ia berikan kepada kita. Ya Tuhan, inilah setiap diri kami. Kami yang seringkali mengatakan kami takut akan Tuhan, tetapi yang kami takutkan adalah kehilangan pujian orang lain. Kami yang sering berkata bahwa kami berserah kepada Tuhan, tetapi nyatanya kami menyerahkan diri kami kepada dosa dan hawa nafsu kami sendiri. Tuhan, ini setiap kami yang dengan jujur membuka diri di hadapan Tuhan. Terimalah kami kembali ya Tuhan, dan layakanlah kami untuk memuji Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, dengarkanlah janji pengampunan dosa yang terambil dari Roma 8 ayat yang pertama hingga yang kedua. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Saudara, amin, kita mempercayai ini, bahwa setiap kita yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, kita katakan, ku percaya bahwa janji Tuhan ajaib. Terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya.
Dan setiap kita yang percaya, mari kita mengaku pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Saudara-saudara, kita akan mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudara, tema firman Tuhan yang akan kita bersama dengarkan dan renungkan pada hari ini adalah overcoming fears, mengatasi ketakutan. Saudara-saudara, di balik ketakutan kita ada Tuhan. Di balik segala badai ada Allah yang senantiasa menyertai kita. He wipe our tears and He walk through the fears bersama dengan kita. Dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kita pujikan bersama. Hide me now under your wings, O Lord. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hands. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the land. I will be still, know you are God. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Kita mengamini pujian ini, bahwa ketika badai itu datang, Allah memberi damai bagi kita. Melewati semua kesusahan dan ketakutan kita, ada Allah yang menyertai kita. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the land. I will be still, know you are God. When the oceans rise and
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang ke hadapan Tuhan pada saat ini. Mohon anugerah pimpinan daripada Tuhan, agar kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman. Menyiapkan diri kami, belajar dari firman, dikuatkan oleh firman, dan mau taat melakukan firman dalam hidup kami. Terpujilah namamu ya Tuhan, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus juru selamat kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Setelah hari ini kita kembali akan melihat seri daripada Living in God's Power dengan tema Overcoming Fear. Bagaimana kita hidup di dalam kuasa daripada Tuhan dan mengatasi akan ketakutan kita. Soalnya saya mengajak kita sama-sama coba memikirkan satu ketakutan yang engkau miliki hari ini. Ya, apa saja yang engkau seringkali mau lakukan atau tidak berani engkau lakukan karena ada ketakutan. Dan saya ingin mengajak kita sama-sama menjalani nanti semuanya itu dan melihat sumber ketakutan itu dari mana dan bagaimana kita mengatasinya. Ya, jadi coba masing-masing renungkan satu ketakutan yang engkau miliki hari ini. Mungkin ketakutan itu bisa berkaitan dengan masa kini, masa depan, berkaitan dengan karakter. Ya, pekerjaan, saudara tidak menentu sekarang pekerjaannya, studi, bisa enggak nanti lulus, masuk kuliah, bisa enggak tembus ya universitas yang saudara inginkan. Teman hidup mungkin enggak pernah berani menjalin hubungan ya dengan lawan jenis mungkin ya karena ada ketakutan-ketakutan. Karier atau karakter. Saudara merasa tidak bisa berubah, saudara ingin berubah sebagai orang Kristen, saudara tidak mampu berubah. Satu aja saudara. Ya. Nah sekarang saya mengajak saudara sudah ya memikirkan satu hal yang saudara takutkan adalah yang kedua. Sekarang kita coba pikirkan sumber daripada ketakutan itu. Dari mana datangnya ketakutan itu? Dari mana asalnya ketakutan itu? Dari mana dia bermula ketakutan itu? Kegentaran itu. Ya, misalnya di sini saya akan berikan 4 saja. Sebenarnya banyak ya, tapi hari ini saya berikan 4 dengan singkatan roti supaya saudara bisa ingat ya, roti. Nah yang pertama saudara, mungkin ketakutan yang kita miliki hari ini itu berasal daripada ramalan. Ramalan-ramalan, banyak anak-anak muda, banyak orang itu suka membaca ramalan bintang. Oh saya lahir bulan Juli, saya bintangnya Cancer gitu ya. Hati-hati saudara, ini gampang orang yang bintangnya Cancer gampang kena penyakit cancer begitu kan kira-kira ya. Saudara kemudian saudara tiap minggu baca majalah, baca itu ramalan-ramalan begitu. Saudara mungkin juga saudara berdasarkan apa? Dari ramalan sio. Wah ini sio ini, begini sio ini, begini sio ini, begini sio ini. Nggak boleh dengan sio ini. Saudara udah ketemu pasang teman ya. Cewek atau cowok, wah ini udah cocok. Bawa ke rumah, bawa kenalan, mamanya tanya. Ini cowok sio apa ya? Waduh, ditanya dulu sionya. Oh ini sio kambing, oh ini sio babi, oh nggak cocok begitu ya kan. Iya nanti saingan, nanti sate kambing atau sate babi orang mau beli begitu kan, bingung gitu ya. Jadi nggak cocok, nanti saingan kalian, nggak bisa putus begitu ya. Nah saudara, mungkin saudara suka juga ada orang yang feng shui, suka lihat feng shui.
Ini saudara baru menikah, kemudian saudara mau beli rumah, saudara pergi lihat, saudara sudah incar. Wah ini rumahnya bagus, ngadap timur, saudara sudah bermimpi. Aduh berangan-angan nanti kalau anak kita lahir, ini bisa jemuran pagi-pagi, matahari pagi jam 9 gitu ya. Sehat, ngadap timur begitu ya. Nah tapi saudara kemudian orang tua atau saudara sendiri panggil ahli feng shui datang melihat. Datang melihat kemudian dia tanya saudara umur berapa gini. Kemudian bilang rumah ini nggak cocok buat kamu. Ya, kamu itu cocoknya rumahnya ngadap barat. Nggak cocok ngadap timur. Nah saudara kalau sudah diketemuin orang begitu terus dia udah ngomong gitu mau gimana? Ikut salah. Nggak ikut pengen ini rumahnya udah cocok semua aja ngadap timur begitu kan. Akhirnya karena sudah dengar dan saudara takut ini karena suhu yang ngomong. Saudara akhirnya cari rumah ngadap barat. Boro-boro jemur anak pagi-pagi sehat. Jemurnya sore-sore anak jadi hitam gitu ya kan. Nah saudara sekalian jadi inilah realita. Saudara ramalan. Nah saudara saya pernah ngalamin. Ya saya pernah ngalamin waktu itu saya pergi yang temenin saya masih kecil gitu ya SMP kira-kira. Saya temenin kakak sepupu saya. Ya saya punya tanci ya begitu pergi lihat. Dia pergi melihat tangan jarinya orang baca-baca telapak tangannya begitu ya. Dia sudah dilihat gitu saya duduk-duduk itu suhunya panggil. Sini kamu saya lihat kamu juga. Waduh saya dipanggil ini ya nurut aja ya. Pergi dia lihat-lihat. Nah saudara banyak yang dia ngomong. Nah ini. Tapi satu yang saya ingat. Dia bilang kamu ya. Nanti kamu umur 27. Ini nanti akan ada satu peristiwa yang sangat berbahaya bagi kamu. Dan ada kemungkinan bisa meninggal begitu ya. Waduh dengar begini saya kaget begitu ya. Waduh ini ngomong apa ini umur 27. Dan saudara tahu. Waktu usia 27 saya kerja sama. Saya nggak berani naik pesawat. Waktu usia 27 1 tahun kalau bisa itu waduh lewat deh gitu ya. Ini mau pergi kemana naik pesawat takut. Naik pesawat takut. Tapi setiap kali saya naik pesawat waktu itu saya udah percaya Tuhan ya. Dalam nama Tuhan Yesus semua kutukan ramalan dijauhkan daripadaku. Ya kita anak Tuhan. Nggak mau dengar-dengar yang begitu. Nah saudara ramalan membuat engkau takut. Engkau mau dagang, waduh nanti dagang jualan apa? Jualan kayu, jualan apa buka toko. Diramal lagi, kamu nggak cocok ya itu orang Chinese. Ada air, apa api, apalah begitu ada 4 saya nggak tahu ya lupa gitu. Nah kamu nggak cocok ini, akhirnya ganti lagi profesi. Saudara hidup kita seringkali ditentukan oleh ramalan orang. Dan kita percaya. Saudara yang kedua, orang tua, ya dari kecil mungkin orang tua kita itu suka ngomongin gitu. Beruntunglah saudara kalau saudara anak tunggal. Kadang-kadang kalau anak itu ada 2, ada 3, orang tua suka banding-bandingkan. Ya bahkan seringkali ngomong di depan teman-teman, ngomong di depan pendeta. Ini anak saya yang gede ya, waduh Cami gitu, pinter. Ya pinter sekolah, pinter ini. Wah kalau ini anak yang kedua, aduh pinter juga, pinter bohong, pinter ini yang lain-lainnya. Negatif semuanya. Ya, atau mungkin dari kecil orang tua sudah bilang, kamu ini malas, kamu ini begini. Jadi sudah pola di dalam pikiran kita saudara dan kita merasa kita gak mampu melakukan hal itu. Saya memang dari kecil bodoh, saya gak bisa masuk kuliah ini. Saya udahlah habis SMA saya kerja aja atau gimana. Bisa juga saudara orang lain ya, orang lain. Kita dengan teman bilang kita begini, teman bilang kita dan kita percaya. Dan kita maunya apa yang kata teman kita ikutin begitu kan. Jadi kita takut apa pandangan daripada orang. Seringkali saudara kita itu lebih memikirkan apa yang orang pikirkan daripada apa yang Tuhan pikirkan. Saudara trauma. Waktu mungkin dulu pernah belajar nyetir mobil. Ya, nyetir mobil. Waduh begitu belajar nyetir mobil nabrak mobil orang hancur begitu ya. Mobilnya juga hancur juga pasti kan. Udah gak berani. Ayo belajar mobil lagi. Enggak lah.
Enggak deh, saya enggak, aku naik taksi aja seumur hidup begitu kan. Waduh ya saudara, jadi dia udah enggak berani karena ada trauma-trauma. Anak muda mungkin ya, cewek atau cowok, saudara pernah mungkin pacaran begitu ya. Kemudian putus, saudara rasanya aduh sakit sekali. Dan kemudian saudara udah enggak berani lagi. Ya nggak berani lagi karena aduh saya takut lagi nanti begini lagi. Nanti macam-macam saudara ya. Jadi itu trauma. Dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya saudara, iblis. Anak-anak Tuhan selalu ingin melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Tetapi iblis tidak berkenan, tidak mau. Dia mau kita selalu menyimpang dari jalan Tuhan. Kita mau berubah, kita mau lebih baik, kita mau melayani Tuhan. Tapi iblis mengatakan, aduh kamu nggak bisa. Saudara ya, akhirnya kita merasa kita nggak bisa. Misalnya saudara kita di gereja, kita ada komunitas pemuritan. Orang bilang, kamu udah bagus, kamu bisa menjadi fasilitator, kamu bisa memimpin satu grup. Ya, saudara udah ada keinginan. Tapi ya, enggak. Nanti kalau kamu pimpin, enggak ada yang ngomong gimana? Kamu pimpin diskusi, semuanya diam bagaimana? Kan malu kan? Nah akhirnya saudara kita enggak berani. Ya kita enggak berani. Kenapa? Iblis gak mau kita melayani dengan baik. Kalau bisa dia menghancurkan akan pelayanan kita. Dia gak memberikan engkau kesempatan melayani. Nah saudara, 4 hal ini serius. Ya, roti ini jangan salah rotinya saudara. Nah ini yang membuat saudara ketakutan. Nah bagaimana kita menghadapi akan hal ini? Sebagai anak Tuhan saudara, apa yang harus kita pegang? Kita pegang kebenaran firman Tuhan. Kita pegang apa yang Bapa kita di sorga katakan. Bukan kita punya Bapa yang di dunia, bukan manusia di dunia. Kita dengar bukan ramalan-ramalan, bukan trauma-trauma itu yang menentukan arah hidup kita. Oleh sebab itu saudara sekalian, jika hari ini ada ketakutan yang kau miliki, coba lihat dari 4 hal ini. Kira-kira yang mana yang membuat engkau takut? Dan bagaimana kita menghadapinya saudara? Roti kita hadapi dengan roti saudara. Yaitu roti hidup. Kita anak Tuhan, kita percaya kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat. Dia datang ke dalam dunia. Dia menebus kita dari hukuman yang harus kita hadapi. Itu sebenarnya ketakutan yang terbesar yang harus kita miliki di dunia ini saudara. Ketakutan sesudah hidup ini, sesudah kehidupan ini. Di sana nantinya bagaimana? Saudara pernah takut enggak tentang hal ini? Saudara pernah memikirkan enggak? Setelah saudara meninggalkan dunia ini saudara kemana? Namun sayang sekali saudara, hari ini banyak orang tidak mempedulikan dan tidak takut akan hal ini. Namun saudara, ketakutan yang terbesar daripada manusia, setelah saya meninggalkan dunia ini saya kemana? Sudah diberikan jalan keluarnya. Sudah ada solusinya, yaitu Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib menebus akan dosa-dosa kita. Nah saudara, firman Tuhan hari ini saya akan ambil dari 2 bagian, dari Mazmur 23 dan 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7. Saudara, Mazmur 23 ini banyak sekali dihafal oleh orang Kristen. Bahkan saudara bisa nyanyikan Mazmur ini dengan lengkap ya, melalui satu pujian. Saya juga demikian saudara. Sejak jadi orang Kristen, kemudian menjadi hamba Tuhan, saya mengkhotbahkan Mazmur ini sering kali saudara. Ya, sering sekali. Namun di tanggal 1 Januari tahun 92. Ya, ketika saya pergi ibadah tahun baru di GKA Gloria Surabaya. Saudara, waktu itu saya sedang menunggu keluarnya visa saya untuk pelayanan di Hong Kong. Saya ditempatkan oleh saat pelayanan praktek 1 tahun di GKI Hong Kong. Ya. Jadi lagi nunggu visanya keluar. Saya takut saudara. Saya takut. Ya, waktu bilang ke Hong Kong pelayanan, aduh. Orangnya saya bisa Mandarin Makassar begitu ya. Tapi saya nggak bisa Cantonese. Saya nggak bisa satu kata Cantonese pun saya nggak mau. Dan saya dengar orang Hong Kong saat itu nggak ada yang mau ngomong Mandarin. Semuanya ngomong Cantonese.
Nah ada teman saya orang Cantonese, dia bilang ajarin saya. Gini aja Dad, pokoknya kalau orang ngomong sama kamu, apapun dia ngomong kamu bilang emsek teng, emci, emsek teng begitu ya. Nggak tahu denger lu ngomong apa begitu loh. Itu aja kamu gitu. Nah saudara sekalian takut. Terus nanti aduh gimana ya saya di situ seorang diri, masaknya gimana, apanya gimana. Oh aduh. Pokoknya kebayang deh saudara ya, nggak kebayang. Dan gereja yang di situ itu gereja di luar negeri saudara, itu katanya nggak ada apanya di kantornya, di gerejanya nggak ada orang-orang, semua kita semua yang kerjain semuanya. Takut sekali, gentar sekali. Tapi waktu 1 Januari itu saya pergi ibadah dan saya dikuatkan oleh firman yang sudah sering saya dengar ya, dan saya mendapatkan keberanian. Akhirnya puji Tuhan, tetap pergi dengan bersandar kepada anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, kiranya firman Tuhan Mazmur 23 ini juga boleh menguatkan saudara menghadapi ketakutanmu pada saat ini. Saudara, yang pertama adalah pemazmur di sini mengenal Allah yang dia sembah, Allah yang dia imani, Allah yang dia percaya. Yahweh, Yehova itu saudara, Tuhan. Dia katakan Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku. Jadi saudara di sini beda kalau kita lihat terjemahan Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari. Di sana diterjemahkan Tuhan bagaikan gembala. Ya, nah ini salah. Yang benar adalah Tuhan adalah gembalaku. Saya digembalakan, saya domba, saya digembalakan oleh Tuhan. Tuhan itu menjaga saya. Jadi bukan seperti, bukan bagai begitu. Tapi dia adalah gembala kita. Nah saudara, kalau kita mengenali akan Tuhan ini. Ya, kalau kita tahu dia adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang mempedulikan kita, Allah yang sudah menebus kita akan dosa-dosa kita saudara. Membebaskan kita dari hukuman yang harus kita hadapi. Kita harus tetap bersandar, beriman, percaya kepadanya. Nggak mungkin salah saudara. Nah sekarang tergantung apakah saudara itu sungguh-sungguh beriman. Yehova, ya, saya adalah domba. Gembala saya adalah Tuhan. Dan dia akan memperhatikan, dia akan menjaga saya. Bagaimana gembala ini memelihara menjaga kita saudara? Dalam ayat 1b mulai. Takkan kekurangan aku, di dalam bahasa Inggrisnya karena di sana katakan I shall not in want. Ada beda enggak kira-kira? Beda saudara. Ada orang merasa kekurangan, ada orang merasa kekurangan. Tapi ada orang dengan kondisi yang sama, ya dia merasa dia cukup. Misalnya nih, kita punya penghasilan sama-sama misalnya, ya sama-sama misalnya, oh ini penghasilannya 5 juta, ini penghasilannya 5 juta juga. Tapi yang si A ini merasa dia kekurangan. Tapi yang si B ini dengan penghasilan yang sama dengan 5 juta dia bilang aku cukup. Ya, kenapa? Karena yang satu ini terlalu banyak yang dia want. I want this, I want this, I want this, I want this gitu kan. Sedangkan yang ini dia merasa cukup dan dia bersyukur kepada Tuhan untuk apa yang dia miliki. Dan dia katakan I shall not in want. Saya nggak banyak yang saya mau di dalam hidup ini. Ada orang saudara merencanakan bucket listnya. Ya saya mau ke sini, saya mau ke sini, saya mau. Oh banyak sekali maunya. Sehingga dia merasa kekurangan. Nah ini sini saudara bedanya. Ada orang-orang yang tahu dia dipelihara, dia dijaga oleh Tuhan. Dia punya basic need itu dicukupkan. Saudara di sini kita lihat. Apa yang Tuhan bawa? Dia bawa kita ke rumput yang hijau. Makanan kamu sehari-hari, dia cukupkan. Ya, dia menuntun kita bahkan saudara di jalan yang benar. Kebutuhan kita yang terutama dalam hidup ini, kita butuh arahan, kita butuh bimbingan, kita butuh tuntunan Tuhan. Dia telah berikan kepada kita melalui firman, melalui khotbah-khotbah hari Minggu, kita setiap minggu dengar firman Tuhan. Bagaimana itu menuntun kita? Apakah itu yang menjadi kebutuhan kita saudara? Kalau ini ada pada kita saudara, kita bilang kita cukup. Kita cukup. Ya Tuhan menjaga, Tuhan memelihara. Yang berikutnya saudara kita melihat di dalam ayat yang keempat. Penyertaan daripada Tuhan. Ya katakan saudara pemazmur ini
Dia tahu sekalipun Yehova adalah saya punya gembala, tetapi tidak berarti bahwa saya tidak ada masalah, saya tidak ada kesulitan di dalam hidup saya. Ada. Tetapi ketika saya berada di dalam kesulitan itu, saya tahu bahwa Tuhan juga ada beserta dengan saya. Dia care, dia peduli dengan saya. Ya, bahkan di sini saudara digambarkan dia tidak takut bahaya, bahkan dia di dalam lembah kekelaman pun dia jalani bersama dengan Tuhan. Bahkan saudara di sini gembala ini digambarkan, gembala ini punya gada, punya tongkat di dalam hidupnya saudara. Nah saudara sekalian, kita coba melihat bagaimana Allah kita ini ya menjaga, memelihara kita. Nah saudara, kemudian yang berikutnya kita melihat. Di sini dikatakan ya, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Ketenangan, ketenangan. Ya, banyak hal. Saudara, saya nggak tahu saudara gampang tidur enggak. Saya orangnya tidurnya gampang sekali. Ya, saya mau tidur jam berapa saya tidur. Saya siang sore-sore biasa saya capek, saya mau istirahat, saya bisa merem mata 10 menit cukup. 15 menit cukup. Ada orang nggak bisa. Orang bilang 10 menit gue bangun, gue pusing katanya gitu ya. Harus 2 jam. Hah? Tidur siang 2 jam gitu ya. Nah, saya 10 menit cukup. Saya jam 10 rebakan kepala di bantal, kepala taruh di bantal, langsung saya ya udah nggak ingat apa-apa lagi. Walaupun saya minum kopi jam 10, saya pergi tidur jam 10.15, saya tidur enak begitu ya. Tenang saudara. Kita, apa yang kita mau khawatirkan? Tuhan menjaga, Tuhan memelihara. Hari esok kita serahkan kepada Tuhan. Ya, orang banyak terbalik saudara. Waktunya tidur, mikir. Nanti besok ke kantor, waktunya mikir, dia tidur. Gitu ya kan? Kenapa? Semalam gak tidur, capek. Jadi waktunya sekarang mikir, di kantor dia tidur. Kecapean. Kenapa? Gak tenang. Soalnya banyak orang hari ini gak tenang. Kenapa? Situasi, kondisi tidak menentu. Besok gimana? Ada orang saudara yang saya kenal berapa tahun yang lalu. Saya diajak oleh jemaat pergi menengok temannya. Dia bisnis, ya kemudian rekan bisnisnya katanya menipu dia, ya kemudian dia merasa marah sama temannya. Bisnis, ya kalau nggak salah ditipu 1 M begitu. Kemudian dia marah sekali, dia terus ingat yang 1 M ini, dia mau masuk ke pengadilan, dia mau masuk kemana, dia mau pokoknya dikejar terus. Padahal rumahnya itu saudara yang waktu itu di Kelapa Gading ya, itu saya taksir rumahnya itu mungkin 20-30 M saudara. Ya, tapi hatinya nggak tenang, dia marah, uang 1 M dia kejar terus. Saudara tahu akhirnya stroke. Ya, akhirnya stroke, piansui. Berapa tahun kemudian meninggal. Nah saudara, manusia gak tenang. Ini ada uang yang kandas, ada uang yang ini. Yang dia lihat itu saudara. Ya, dia gak melihat yang apa yang ada sisa. Saudara, marilah kita di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan bisa memimpin kita sampai hari ini yang kita miliki, maka kita percaya dia tetap akan memimpin kita untuk mendapatkan apa yang pernah kita dapatkan. Ya, jadi saudara sekalian, mari kita harus belajar berserah kepada Tuhan. Apapun masalah kita yang kita hadapi. Kemudian saudara, kita akan diberkati, dikatakan mengurapi kepalaku dengan minyak. Berkat-berkat Tuhan akan dicurahkan kepada kita. Berkat selama kita hidup di dalam dunia ini. Kebajikan, kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Di dalam hidup kita, di dalam kehidupan kita di dunia ini, Tuhan ada menyertai kita. Dan bahkan saudara sini pemazmur mengatakan, hidup yang kekal pun di rumah Tuhan, Tuhan juga menyertai kita. Saudara sekalian, satu lagi ayat firman Tuhan. Ya, di dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Di sini saudara Timotius, singkatnya kalau saudara baca konteksnya, di sini Paulus berkata kepada Timotius bahwa Tuhan memberikan kita roh.
Roh Kudus yang sudah berapa minggu kita bahas, saudara ya, kita belajar tentang buah roh. Ada enggak buah roh itu adalah ketakutan? Enggak ada. Enggak ada buah roh itu ketakutan. Yang buah roh ini yang diberikan kepada Tuhan, kepada kita ya. Ada kekuatan, ada kasih, ada ketertiban, ada kesabaran, ada sukacita, ada damai sejahtera. Nah, roh ini saudara yang kita miliki yang akan menolong kita. Dalam kita takut, kita bersandar kepada Tuhan, kita minta Tuhan berikan kita ketenangan, damai sejahtera daripada Tuhan. Saudara, di dalam bahasa aslinya, di sini kata takut ini memakai satu kata yang kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris, yaitu fearful. Jangan kamu full of fear. Ya, jangan hidupmu takut. Ini apa aja takut, semuanya takut. Bukan fearless. Nah, saudara, apa bedanya fearful sama fearless? Fearless itu kamu apa juga nggak takut, gitu ya. Nah, ini kalau orang Hokkien ini Medan Lang ini paling bagus ya. Orang Medan bilang begini, yang satu itu mkiasi, yang satu mcaisi, gitu ya. Gitu. Mkiasi gitu begini saudara. Kita tuh jangan terlalu takut dalam hidup kita. Apa juga kita ketakutan. Kalau mcaisi itu cari mati namanya. Dia udah tahu ya, misalnya kalau saya gambarkan keadaan hari ini. Kita mau keluar, kita mau kerja, harus pergi, harus kerja. Kita pakai masker, kita keluar. Nah itu ya, nggak takut banget gitu. Kita jalanin protokol, jaga kesehatan, pakai masker dan lain-lain. Kalau mencaisi itu fearless, dia tahu itu situ. Ini orang penyakitan semua, positif semua. Gua pergi ngobrol-ngobrol sama mereka nggak pakai masker. Nah itu namanya mencaisi gitu loh. Ya, kita kan tentunya tidak yang begitu saudara. Nah saudara, kiranya Tuhan menolong kita apapun yang menjadi pergumulan saudara hari ini. Ingatlah, Tuhan adalah gembalaku. Mari serahkan kekhawatiranmu, ketakutanmu kepada Tuhan. Yang penting kita lakukan, kita punya the best. Kamu takut gak lulus? Belajar. Kamu takut? Ya di kerjaan, susah, banyak saingan. Kerja keras. Ya, berusaha yang terbaik. Jangan kita ada ketakutan dan kita do nothing. Jadi saudara, iman harus disertai dengan action. Iman itu cuma bukan berdoa. Tuhan cukupkan kebutuhan saya. Ada orang yang bilang dia kekurangan, susah. Saya kasih suggestion. Kamu ini bisa masak. Kamu bisa loh, sekarang ini banyak orang dagang-dagang. Ya, masak ini jualan online apa. Jawabannya apa saudara? Aduh, yang jualan makanan udah banyak. Nah susah kan? Gitu loh. Ya, cuma lihat susahnya, suruh kerja nggak mau. Nggak bisa saudara, kita beriman, kita bekerja. Ya, ada satu perkataan ora et labora, berdoa, bekerja saudara. Nggak boleh malas, kita harus berusaha. Takut nggak lulus, nggak mau belajar, ya salah. Ya, takut nggak masuk perguruan tinggi, nggak belajar baik-baik, ya salah. Ya, kita percaya Tuhan menyertai dan kita do our best. Amin saudara. Kita berdoa. Saudara, 1 menit. Apa yang tadi menjadi ketakutanmu? Kenali sumber ketakutanmu. Mengapa engkau takut di dalam hal itu? Apakah karena ramalan-ramalan orang? Apakah karena perkataan-perkataan orang tua? Adakah trauma-trauma di masa lalu yang menghantuimu dan membuat engkau tidak berani lagi melakukan hal yang sama? Atau intimidasi, pemikiran yang ditanamkan oleh si iblis kepadamu. Bahwa engkau tidak mungkin berubah.
yang berusaha menghancurkan akan pelayanan, menghancurkan akan kehidupan kita, menghancurkan akan iman saudara. Saudara, mari jadi orang yang berani di dalam Tuhan. Berusaha. Do your best. And God will do the rest for you. Ingatlah, kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada ketakutanmu. Engkau butuh dan harus percaya akan hal ini. Tuhan menyerahkan segala ketakutan kami kepada Tuhan. Pemikiran-pemikiran negatif, penilaian-penilaian negatif terhadap kami. Omongan-omongan orang, kalau pernah diramal, kami menyerahkan semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada pikiran-pikiran yang tidak benar daripada si iblis yang berusaha menghancurkan kami ya Tuhan. Berusaha menjauhkan kami dari akan semua hal yang kami lakukan memuliakan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mematahkan semuanya. Kami ingin kami dapat memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kami mampu melakukan yang terbaik bagi Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Jika kami memberikan yang terbaik bagi Tuhan dengan tujuan motivasi memuliakan Tuhan, kami percaya Tuhan akan menyertai. Terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita menyiapkan hati kita, menyiapkan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita dan ada 3 cara dalam memberikan persembahan ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara dapat mentransfer persembahan saudara ke nomor rekening yang sudah tertera di layar. Yang kedua juga bisa melalui scan QR Code yang juga tertera di layar. Dan yang ketiga bisa dikumpulkan dan akan dibawa kembali untuk dipersembahkan pada saat ibadah konvensional sudah kembali berlangsung. Dan untuk mengiringi kita di dalam persembahan ini ada sebuah persembahan pujian dari Gloriamus, sebuah iringan musik kuceng. Keajaibanmu, kau dahsyat.
ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Mari kita bersatu di dalam doa, kita menyerahkan persembahan kita. Bapak, terima kasih kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Kau berikan kembali kepada kami. Saat ini kami boleh memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kami menyerahkan persembahan ini ya Tuhan, kiranya Tuhan yang berkenan untuk menerimanya dan memakainya untuk memperluas kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Tuhan tolong dan tuntun setiap tangan-tangan yang akan mengelolanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Berita pengembalaan akan disampaikan oleh Pendeta Dedi Wikarsa. Ya, shalom Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan, kesehatan, kekuatan, pemeliharaan Tuhan sampai pada saat ini yang diberikan kepada kita. Ya, kiranya Tuhan terus menjaga, memelihara kita. Sudah masuk bulan September, sudah itu 6 bulan sudah berjalan seperti begini ya. Dan saya berdoa biarlah kita tidak lengah, kita tetap ya jaga kerohanian kita, jaga relasi kita dengan Tuhan. Kita terus berdoa, renungan seorang murid yang dikirim oleh gereja setiap pagi. Saudara, ayo ya dengarkan apa renungan-renungan ini, kebaktian doa. Dan juga untuk anak-anak, saudara, kita tetap perhatikan pertumbuhan kerohanian daripada anak-anak. Ya, jadi waktu-waktu ibadah daripada sekolah minggu, tolong diperhatikan. Saya mau menghimbau satu hal, saudara. Saya lihat masih banyak jemaat itu masih menggunakan HP atau laptop di dalam kita beribadah. Ya, kalau saudara bisa dipakai di transfer ya pakai TV itu jauh lebih baik. Ya, jadi misalnya saudara punya laptop, saudara tinggal beli kabel HDMI atau apa, saudara bisa lihat di TV. Jadi kalau TV-nya besar itu lebih bagus. Ya, jadi dibanding kita hanya ibadah pakai laptop atau HP kecil-kecil begini. Ya, jadi saudara upayakan. Ada juga aksesoris yang kita bisa pakai. Misalnya pakai Chromecast. Kalau HP saudara Android, ya pakai Chromecast, saudara bisa casting ke TV. Atau saudara punya Apple, saudara bisa pakai Apple TV dan lain-lain. Ya, banyak sarana. Ya, jadi untuk kita bisa ibadah lebih baik, saya rasa nggak apa-apa beli aja barang itu ya, nggak terlalu mahal juga. Tapi kita bisa ibadah dengan baik. Apalagi kalau saudara punya TV yang gede begitu, wah kan luar biasa ya. Bagus kita ibadahnya ya. Jadi tolong perhatikan anak-anak remaja juga. Saudara, anak-anak remaja hari Sabtu selalu ya jam 1 tolong perhatikan. Nah, nanti dari Komisi Kaleb, saudara ada satu himbauan yang kita mau berikan. Itu saudara yang punya mama atau papa yang di Komisi Kaleb, nanti kita mau coba hubungi saudara, ya jadi anak-anak atau cucu-cucu itu nanti tolong ya bisa dibantu ya engkongnya, amannya, nenek, nai-nainya, yeyenya gitu ya supaya bisa melakukan Zoom. Jadi saudara nanti bantu setting semuanya, nah nanti tinggal mereka bisa ikuti begitu ya. Karena ya
Terus terang yang Kaleb ini ya memang juga selama 6 bulan kita nggak bisa lakukan apa-apa juga. Jadi ayo ya orang tua, anak-anak, cucu-cucu bantu ya orang tuanya supaya bisa juga tetap bersekutu. Nanti akan dihubungi oleh hamba-hamba Tuhan, nanti kita bisa assign kapan mereka bisa lakukan Zoom bersama-sama ya. Oke saudara, itu aja. Mari kita akhiri ibadah ini, kita berdiri dan kita naikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, arahkan hatimu pada Tuhan, terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, Tuhan dimuliakan, silakan duduk bersaat teduh. Tuhan berkati.